teman-teman, jumpa lagi bareng aku, Lisha Litani. Kalian pasti pernah baca berita kan tentang kejadian alam, baik itu di koran atau di media elektronik seperti sosial media. Kalian tahu gak gimana bisa terjadi bencana alam itu? Kalau kalian baca isi beritanya, maka kalian akan tahu gimana proses terjadinya bencana alam itu. Nah, berita yang kalian baca itu disebut juga sebagai teks eksplanasi. Teks eksplanasi pernah kita pelajarin sewaktu kita sekolah, baik itu SD maupun SMA. Tapi, aku yakin kalian pasti udah pada lupa. Makanya aku akan menjelaskan kepada kalian tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang ada di sekitar kita dapat terjadi. Nah, kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, baik itu kejadian alam ataupun fenomena sosial, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan juga proses. Lalu gimana ya kita bisa tahu kalau sebuah teks itu dikatakan teks eksplanasi? Sekarang aku akan menjelaskan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, informasi yang disampaikan di dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas. Hal yang dibahas di dalam teks eksplanasi yaitu suatu fenomena yang berhubungan dengan keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang sedang diangkat atau hal yang sedang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik dan bukan pada partisipannya yang manusia. Maksudnya, jika yang dibahas adalah tentang kejadian alam atau bencana alam, maka fokus utama dari teks itu adalah membahas tentang kejadian alam itu, seperti banjir, gempa bumi, atau hujan, dan lain-lainnya, bukan terhadap partisipannya yang manusia. Nah, kita udah kenal kan dengan ciri-ciri dari teks eksplanasi. Sekarang aku akan menjelaskan kepada kalian struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Pada identifikasi fenomena berisi tentang gambaran umum dari fenomena atau kejadian alam itu. Jadi, poin-poin dari identifikasi ini mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam itu bisa terjadi. Yang kedua, ada rangkaian kejadian. Pada bagian ini menjelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kita dapat mendeskripsikan penyebab dan akibatnya. Rangkaian kejadian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Dan yang terakhir dari struktur teks eksplanasi ini adalah interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi ini dapat dikatakan sebagai ulasan atau disebut juga penarikan kesimpulan. Jadi kita dapat memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks eksplanasi ini. Kalau kalian ingin mencoba untuk membuat teks eksplanasi, kalian harus mengenali kaidah-kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi. Sekarang aku akan menjelaskan ke kalian apa aja sih kaidah-kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi itu. Yang pertama, teks eksplanasi menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, teks eksplanasi menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, teks eksplanasi menggunakan kata kerja material dan rasional. Dan yang terakhir, teks eksplanasi bersifat informatif pastinya. Oke, itu dia pembahasan dan juga contoh dari teks eksplanasi. Semoga apa yang aku jelasin tadi dapat bermanfaat ya bagi kalian. Sekarang aku Lisha Litani pamit undur diri dari video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.